Sistem Super Devouring. Bab 236 Balas Dendam. Jadi itu dia. Anak ini benar-benar sial. Dia bertemu 5 orang sekaligus. Namun, 2 lainnya pasti murid Sekte Tianyuan. Dia tidak menyangka akan bertemu 2 murid Sekte Tianyuan sekaligus. Namun, saat matanya tertuju pada 2 orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kedua murid Sekte Tianyuan ini mungkin keduanya adalah prajurit yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam manusia dan mereka berdua memegang senjata bumi dan bekerja sama untuk melawan 3 boneka raksasa. Adapun Wusan, yang baru saja memasuki alam ramuan manusia, dia bertarung melawan mereka berdua sendirian. Kedua orang ini benar-benar tercela. Mereka benar-benar meninggalkan 2 untuknya. Tidak, kedua orang ini ingin membunuh Wusan dan kemudian mengambil mayatnya. Ye Xuan langsung bereaksi dan segera bergegas keluar. Tapi pada saat ini, salah satu dari 2 murid Sekte Tianyuan meninju punggung Wusan, dan bayangan tinjunya mengenai punggung Wusan secara langsung, menyebabkan dia terluka parah. Wusan jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri. Sudah sulit baginya untuk menghadapi 2 boneka raksasa yang tingkatnya lebih tinggi, dan sekarang dia disergap dan diinjak oleh boneka raksasa. Boneka raksasa ini tidak secepat itu, tetapi memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan serangan yang kuat. Dengan tubuhnya yang tingginya 10 meter, dia pasti bisa menghancurkan seorang prajurit di alam setengah langkah dan Yuan sampai mati hanya dengan 1 langkah. Wusan baru saja memasuki alam Rendan. Meski dia tidak terbunuh setelah diinjak, dia tidak jauh dari kematian. Brengsek. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Xuan tanpa sadar memacu kendaraannya dengan kecepatan penuh, tetapi, bagaimanapun juga, dia masih selangkah lebih lambat. Ledakan. Boneka raksasa itu menendang Wusan yang sekarat dan menghancurkannya menjadi pasta daging. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan kepalanya hancur. Ye Xuan terdiam sejenak, dan tertegun. Tanpa diduga, salah seorang rekan seperguruannya meninggal di hadapannya. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Kalau saja serangan mendadak lelaki itu tidak terjadi, Wusan pasti bisa bertahan lebih lama hingga dia tiba. Hei, ada satu lagi dari Ling Qiao Mansion. Pada saat ini, pemuda bermata kecil yang telah menyergap Wusan juga memperhatikan Ye Xuan yang berdiri dengan bodohnya ratusan meter jauhnya, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Sialan, kita sudah ketahuan. Murid berambut panjang lainnya menggeram. Apa yang kau takutkan? Aku tidak sehebat dirimu, jadi jika aku mati, aku akan mati. Ayo cepat akhiri ini dan bunuh anak ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Pemuda bermata kecil itu sama sekali tidak menanggapi Ye Xuan dengan serius. Begitu dia selesai berbicara, dia membelah boneka besar itu menjadi 2 bagian dengan 2 pedang. Murid berambut panjang itu juga membunuh 1 orang. Saat ini, hanya ada 3 boneka raksasa yang tersisa di lapangan. Pemuda bermata kecil itu melirik Ye Xuan lagi dan menemukan bahwa Ye Xuan tidak melarikan diri. Dia juga terkejut dan berkata, "Oh, kamu adalah murid Tianzi Mansion. Apakah kamu bodoh?" Sambil berbicara, dia dengan mudah menyingkirkan boneka raksasa lainnya. Ye Xuan tetap diam dan hanya menonton dengan tenang. 10 detik kemudian, 2 boneka raksasa terakhir terpotong menjadi 2. Meskipun kedua murid Sekte Tianyuan tidak menemukan intinya, mereka telah menghancurkan kelima boneka itu. Kelima boneka cacat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menghancurkan intinya. Wah, apa yang baru saja kamu lihat? Setelah pertempuran, pemuda bermata kecil itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Cek, kamu takut banget sih, bunuh aja dia, ngapain sih ngomong sambil buang-buang waktu? Pemuda berambut panjang itu berkata dengan tidak sabar. Yah, itu salahnya karena datang di waktu yang salah. Dia kebetulan melihatku menyerang orang mati itu. Pemuda bermata kecil itu menunjukkan senyum menawan, dan berkata, namun, karena dia berasal dari Istana Tianzi, dia mungkin memiliki beberapa keterampilan. Mari kita pergi bersama untuk menghindari kecelakaan. Pemuda berambut panjang itu tidak keberatan. Dalam sekejap, 2 orang menyerang Ye Xuan dari kiri dan kanan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, mereka tiba di depan Ye Xuan.
Pada saat ini mereka mencibir dalam hati karena Ye Xuan masih belum bergerak sedikit pun. Dia pasti sangat ketakutan. Pergilah ke neraka. Sekilas niat membunuh terpancar di mata pemuda bermata kecil itu. Namun, pada saat ini, pedang 8 kehancuran di tangan kanan Ye Xuan tiba-tiba pecah menjadi 8 bagian dalam sekejap. 8 kehancuran, formasi pembunuh angin. Desir. Pemuda bermata kecil itu mengarahkan pedangnya tepat ke kepala Ye Xuan, namun saat ujung pedang itu hendak menusuk dahi Ye Xuan, dia merasakan kilatan tiba-tiba di depan matanya, diikuti rasa sakit di lengannya, lalu paha, pinggang, dan tenggorokannya. Semua bagian ini terasa dingin. Dia melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa tangan kanannya telah terpisah dari tubuhnya. Potongannya sangat rapi, bahkan darahnya pun tidak muncrat keluar. Pada saat ini, matanya berkedip lagi. Saat berikutnya, Ye Xuan di matanya terbelah menjadi dua, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah terpisah. Namun, bukan tubuh Ye Xuan yang terpisah, melainkan matanya yang terbelah dua. Untuk lebih lengkapnya, separuh kepalanya dipotong. Melihat tubuh pemuda bermata kecil itu dipotong menjadi lebih dari 10 bagian, pemuda berambut panjang yang datang kemudian langsung berhenti. Setelah tertegun sesaat, dia segera mundur. Seseorang terpotong menjadi lebih dari 10 bagian dalam sekejap. Bagaimana ini dilakukan? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Namun ia tak perlu memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, karena nasibnya sama dengan pemuda bermata kecil tadi, dipotong-potong menjadi lebih dari 10 bagian. Sebelum meninggal, dia melihat 8 bilah tajam melayang di depan Ye Xuan. Kalau ada orang lain yang hadir pada saat itu, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Dua pria kuat yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam manusia dan terpotong-potong dalam sekejap, sementara Ye Xuan bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Mengapa Ye Xuan tidak menjawab pertanyaan pihak lain? Itu karena dia tidak ingin berbicara dengan orang mati. Ada 2 genangan darah dan banyak sekali anggota tubuh yang patah di lantai. Ye Xuan berjalan mendekat dengan tenang, menyimpan cincin Qiankun dan senjata mereka, lalu berjalan menuju 5 boneka raksasa. Setelah dia menghancurkan inti itu satu demi satu, dia melahap kelima mayat boneka itu. Akhirnya, dia berjalan mendekati Wu San yang sudah mati. Adik Wu, aku telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Ye Xuan bergumam, lalu melemparkan selembar kain putih, membungkus tubuhnya, memasukkannya ke dalam cincin Qiankun, dan menguburnya dengan benar setelah kembali ke rumah Ling Qiao. Awalnya, dia tidak punya perasaan baik terhadap Sekte Tianyuan, dan kini, dia bahkan semakin memusuhinya. Sekte Tianyuan dan Istana Ling Qiao adalah tetangga, namun para pengikut Sekte Tianyuan tega membunuh para pengikut Istana Ling Qiao demi kepentingan pribadi mereka. Ye Xuan sudah membuat rencana. Jika dia melihat murid Sekte Tianyuan lagi, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung hari ini. Tepat saat dia hendak memeriksa cincin Qiankun milik 2 murid Sekte Tianyuan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di telinga Ye Xuan. Apakah dia salah satu dari kami, atau murid Sekte Tianyuan? Ye Xuan hanya berdiri diam di sana. Jika dia adalah murid Sekte Tianyuan, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kalau saja dia adalah murid Ling Qiao Mansion, dia akan mengingatkannya agar dia tidak mendapat masalah. Bab 237 Kontradiksi. Langkah kaki itu terhubung dengan sangat cepat, setidaknya mereka adalah prajurit yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam manusia dan seharusnya ada 2 dari mereka. Ketika Ye Xuan melihat sosok itu bergegas keluar dari sudut, kerutan di dahinya tiba-tiba mengendur. Ternyata itu adalah Jiang Liu, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar surgawi dan merupakan kakak laki-laki Jiang Yu. Namun, saat dia melihat orang yang mengikuti Jiang Liu, dia langsung membeku lagi. Orang-orang dari Sekte Tianyuan. Adik muda Ye. Jiang Liu juga sedikit terkejut setelah melihat Ye Xuan. Ye Xuan bahkan lebih terkejut. Jiang Liu, mengapa kamu bersama orang-orang dari Sekte Tianyuan? Ternyata adik muda Ye ada di sini. Jiang Liu langsung berlari mendekat. Sekarang, Ye Xuan sedikit ragu-ragu. Dia menatap pemuda di belakang Jiang Liu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakak senior, siapa dia?
Temanku Si Hang berada di peringkat keempat dalam daftar Tianyuan. Jiang Liu menjawab dengan santai. Rumah Ling Qiao adalah salah satu dari 4 rumah besar Tiandi, Xuan Huang, tetapi sekte Tianyuan tidak begitu rumit. Hanya dibagi menjadi gerbang dalam dan gerbang luar. Di gerbang dalam, ada daftar Tianyuan yang mirip dengan daftar surga. Si Hang menduduki peringkat keempat dalam daftar Tianyuan, yang berarti dia adalah yang keempat di antara semua murid sekte Tianyuan, dan kekuatannya mungkin luar biasa. Pada saat ini, Jiang Liu tiba-tiba melihat ekspresi aneh Ye Xuan dan bertanya, "Ye Xuan, ada apa denganmu?" Ye Xuan berhenti sejenak, lalu melangkah ke samping dan berkata, "Kakak senior, tadi, 2 orang dari sekte Tianyuan membunuh kakak muda Wusan." "Apa?" Setelah mendengar ini, Jiang Liu dan Si Hang keduanya terkejut. Mereka melihat sosok Ye Xuan pada saat yang sama dan melihat darah di tanah. Di kejauhan, terlihat banyak sekali anggota tubuh yang patah, yang berarti tubuhnya telah dipotong-potong dengan kejam. "Adik He, adik Luo." Si Hang membuka matanya lebar-lebar dan segera bergegas mendekat. Wajah Jiang Liu berubah, menyadari ada sesuatu yang salah. 2 orang murid sekte Tianyuan membunuh Wusan dari rumah Xuanzi, lalu Ye Xuan membalaskan dendamnya kepada Wusan dan membunuh kedua orang itu, dan kini, Si Hang melihat kedua mayat itu lagi. "Adik laki-laki, apa yang terjadi?" Jiang Liu bertanya sambil mengerutkan kening. Kemudian, Ye Xuan menceritakan kembali apa yang telah terjadi, tanpa melewatkan satu kata pun. Omong kosong. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan keras datang dari tidak jauh, dan kemudian Jiang Liu tanpa sadar. "Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, berdiri di depan Ye Xuan." "Si Hang, jangan impulsif." Jiang Liu berkata tergesa-gesa. Si Hang di depannya juga seorang jenius super yang telah mencapai kesempurnaan agung alam ramuan manusia. Jika dia tiba-tiba menyerang Ye Xuan, kemungkinan besar Ye Xuan akan terbunuh seketika. Si Hang menatap Ye Xuan dengan wajah muram, "Anak ini telah membunuh 2 orang murid sekte Tianyuanku, dia harus membayarnya dengan nyawanya." Mereka berdualah yang melancarkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Jiang Liu membalas. Siapa tahu apa yang dikatakan anak ini benar. Mungkin dia membunuh adiknya sendiri dengan tangannya sendiri. Si Hang tidak mempercayainya sama sekali. Lagi pula, dia tidak mengenal Ye Xuan. Namun, Jiang Liu mempercayainya. Siapa Ye Xuan? Apakah seseorang yang bisa dengan mudah mendapatkan jutaan kristal kualitas menengah akan melakukan sesuatu seperti membunuh orang demi harta karun? Apakah kekayaan gabungan kedua pengikut sekte Tianyuan itu bernilai 7 juta kristal tingkat menengah? Ye Xuan bisa mendapatkan 7 juta kristal tingkat menengah dalam 3 hari. Jiang Liu tidak akan pernah percaya bahwa dia akan membunuh pengikut sekte Tianyuan hanya demi uang yang sedikit. Tidak mungkin, Ye Xuan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jiang Liu masih memilih untuk mempercayai Ye Xuan. "Jiang Liu, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mata Si Hang berkilat, dia sudah memiliki niat membunuh. Tapi Ye Xuan masih berdiri di sana dengan tenang. Jika Si Hang dan Jiang Liu tidak saling kenal, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Kemungkinan besar Si Hang akan menjadi mayat. "Si Hang, jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Jiang Liu langsung mengeluarkan senjatanya, tampak seolah-olah dia bertekad untuk melindungi Ye Xuan. Si Hang mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Kamu dan aku belum benar-benar bertarung. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku, Jiang Liu, akan menemanimu. Aku juga ingin melihat siapa yang lebih kuat, kamu yang berada di urutan keempat dalam daftar Tianyuan, atau aku yang berada di urutan kedua dalam daftar Tianzi." Jiang Liu tidak menyerah sama sekali. Kali ini Si Hang ragu-ragu. Tentu saja dia mengenali kedua mayat itu. Mereka berdua adalah orang jenius yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam manusia dan dia pergi memeriksa tadi dan mendapati kedua pria itu mati hampir dalam sekejap, yang berarti Ye Xuan memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang di tahap kesuksesan kecil alam mandan dalam sekejap. Tetapi ketika dia melewati Ye Xuan tadi, dia merasa bahwa Ye Xuan baru saja memasuki alam pil manusia. Oleh karena itu,
dia menduga bahwa Ye Xuan pasti telah mencapai pencapaian besar di alam manusia dan, atau seorang jenius super yang mampu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, membunuh para jenius yang levelnya berada di atas dia. Jika situasinya 1 lawan 1, dia tidak akan takut pada Ye Xuan. Namun sekarang ada satu aliran sungai lagi. Jika Ye Xuan tiba-tiba menyerangnya saat pertarungan antara dia dan Jiang Liu, tamatlah riwayatnya. Baiklah, sangat bagus, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Nak, sebaiknya kau ikut Jiang Liu. Kalau tidak, jika kau bertemu denganku, kau akan mati mengenaskan. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Si Hang bergegas pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, Jiang Liu menghela napas lega. Bagaimanapun, Si Hang adalah temannya, tetapi mereka mengalami konflik karena masalah ini. Namun, Ye Xuan adalah orang paling berbakat di Lingqiao Mansion sekarang, dan dia juga anggota aliansi Sensu, jadi tentu saja dia tidak bisa berdiam diri saja. Ye Xuan, apakah kamu sudah menyimpan jasad saudara junior Wusan? Jiang Liu berbalik dan bertanya. Ya, Ye Xuan mengangguk. Dia telah memasukkan tubuh Wusan ke dalam Qiankun Ring. Adapun cincin Qiankun, dia tidak memilikinya. Sayangnya, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Si Hang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mungkin itu akan menyebabkan perang antara kedua sekte kita. Jiang Liu berkata, lalu menoleh dan berkata, selanjutnya, kamu ikut denganku. Tidak perlu, kakak senior. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia masih menunggu kedatangan Si Hang. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan seseorang yang telah mencapai alam manusia dan, dia setidaknya 80% yakin bahwa dia dapat membunuh Si Hang. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau kamu bertemu dengannya? Jiang Liu berkata tergesa-gesa. Tidak, nasibku tidak seburuk itu. Ngomong-ngomong, kakak senior, apakah kamu dan dia berteman baik? Ye Xuan bertanya. Jiang Liu tertegun dan menggelengkan kepalanya, bukan begitu. Aku baru saja bertemu dengannya saat aku pergi ke Zhongzhou untuk berlatih sebelumnya, dan kami pernah bertarung bersama sebelumnya. Jadi begitu. Ye Xuan mengangguk sedikit. Tampaknya Si Hang masih bisa dibunuh. Sebaiknya kau ikut denganku. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, itu akan sangat merepotkan. Jiang Liu terus membujuk. Namun, Ye Xuan tetap menolak dan berkata, tidak perlu, kakak senior. Dengan fisikku dan seni bela diri tingkat atas, dia tidak akan bisa mengejarku bahkan jika aku bertemu dengannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, Jiang Liu benar-benar tercengang. Ye Xuan benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri tingkat atas. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan hanya berbicara dengan santai. Bab 238, Bunuh Tanpa Ampun. Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati. Jiang Liu tidak bertanya lagi. Ya. Setelah Ye Xuan mengangguk, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Setelah dia pergi, Jiang Liu tinggal di sana sebentar, takut kalau Si Hang tiba-tiba kembali dan menyusul Ye Xuan. Lebih dari 10 menit kemudian, dia pergi, tetapi dia tidak mengejar Si Hang, melainkan pergi ke arah lain. Namun, setelah dia pergi, Ye Xuan tiba-tiba muncul lagi dan tersenyum aneh ke arah tempat Si Hang pergi. Kau hanyalah seorang guru besar alam manusia dan, namun kau berani bersikap sombong di hadapanku. Mungkin kau adalah orang yang sama seperti mereka berdua. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Dia berkata dingin dalam hatinya dan mengejar ke arah Si Hang. Dengan garis keturunan Zubat yang maju, apakah dia masih takut tidak dapat mengejar lawan? Meskipun hanya 10 menit yang singkat, Ye Xuan telah membuat terobosan sekali dalam 10 menit ini. Benar saja, dia melahap 5 mayat boneka dan benda-benda di dalam cincin Qiankun milik kedua orang itu. Sekarang dia telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam manusia dan pada saat ini, Si Hang tidak menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang mengejarnya dari belakang. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang bukanlah membunuh Ye Xuan, tetapi menemukan murid-murid Lingqiao Mansion. Sekarang keadaan sudah seperti ini, dia tidak punya keraguan lagi, jadi dia ingin memburu murid-murid Istana Lingqiao, yaitu membunuh orang dan mencuri harta mereka. Dia telah belajar dari Jiang Liu sebelumnya,
bahwa hanya 3 orang yang telah mencapai kesempurnaan agung alam manusia dan yang datang ke Istana Tianzi, dan sebagian besar lainnya sedang memasuki dan meninggalkan alam manusia dan, hanya sebagian kecil saja yang berada pada kesempurnaan minor alam manusia dan dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh satu persatu. Namun, saat ia masih menjelajah sekeliling dan mendengarkan dengan saksama, ada sosok yang sudah menyusulnya. Itu Ye Xuan. Ketemu. Ye Xuan di belakang Si Hang menunjukkan ekspresi membunuh. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat tertinggi alam dan manusia pasti memiliki banyak kekayaan, dan mungkin juga ada mayat boneka raksasa di cincin Qiankun. Pemandangan di dalam gua tidak begitu redup, dan ada benda-benda bersinar di sekitarnya dari waktu ke waktu, jadi Ye Xuan tidak bisa mengandalkan darah macan tutul bayangan untuk mendekat dengan tenang. Akan tetapi, dengan kekuatannya saat ini, tidak diperlukan serangan diam-diam, cukup serangan langsung. Si Hang. Ye Xuan tiba-tiba berhenti dan berteriak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ketika Si Hang mendengar namanya, dia tiba-tiba berbalik, dan ketika dia menemukan Ye Xuan ratusan meter jauhnya, matanya langsung melebar. Ada jalan menuju surga tetapi kau tidak menempuhnya, dan tidak ada pintu menuju neraka tetapi kau menerobosnya. Berani sekali kau datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Apa kau pikir aku tidak akan mengenalimu hanya karena kau mengganti pakaianmu dan memakai topeng? Si Hang mencibir, tetapi dia tidak menganggapnya enteng. Mungkin Jiang Liu bersembunyi di belakang. Dia hanya pernah bertarung berdampingan dengan Jiang Liu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa dianggap kenalan. Oleh karena itu, mungkin saja Jiang Liu menginginkan sesuatu darinya dan bersekongkol dengan Ye Xuan untuk membunuhnya. Jangan khawatir, aku tidak bersama Jiang Liu. Sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat, tanpa melepas topengnya. Dia hanya tidak ingin orang lain melihatnya membunuh Si Hang. Hehe. Si Hang tersenyum lagi. Dia sedikit bingung dengan situasi tersebut. Namun, ketika dia melihat Ye Xuan berjalan ke arahnya, matanya berbinar. Selama jaraknya cukup dekat, dia bisa membunuh Ye Xuan dalam sekejap. Sekalipun Jiang Liu mengikutinya, itu akan sia-sia. Lagi pula, lorong ini panjangnya lebih dari 1000 meter, yang sudah cukup panjang. Ye Xuan mendekat perlahan. Saat ini, dia hanya berjarak sekitar 200 meter dari Si Hang. Jika yang terakhir tiba-tiba meledak, mungkin diperlukan waktu kurang dari 2 detik untuk mengurangi jarak menjadi 0. Melihat Ye Xuan yang penuh dengan niat membunuh, Si Hang terdiam sejenak, wajahnya berubah serius, dan berkata, kau tidak ingin membunuhku lagi. Jika aku tidak membunuhmu, apakah aku datang ke sini untuk mati? Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh. Saat berikutnya, ia melesat dengan kecepatan penuh, menutup jarak hingga 100 meter. Cepat sekali, berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Si Hang langsung bereaksi. Ye Xuan pernah membunuh 2 adik laki-lakinya sebelumnya, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Jadi setelah melihat Ye Xuan, dia tetap waspada sepanjang waktu. Jangan remehkan aku, 7 tebasan mematikan. Dia juga orang yang berhati-hati. Setelah merasakan keanehan Ye Xuan, dia langsung menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, bersiap membunuh Ye Xuan seketika. 7 tebasan langsung memotong udara dan datang di depan Ye Xuan dengan suara siulan. Sudut ketujuh garis miring ini sangat rumit. Jika Ye Xuan ingin menghindarinya menggunakan keterampilan tubuhnya, itu memang akan sulit. Jika Ye Xuan dan Si Hang berada pada 2 alam yang berbeda sebelumnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menang jika mereka saling berhadapan. Bagaimanapun juga, Sekte Tianyuan adalah kekuatan yang lebih kuat daripada Istana Lingqiao. Dan sekarang, Ye Xuan sama sekali tidak berniat menghindar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman tebasan pemecah langit. Ye Xuan memegang pedang 8 kehancuran di tangannya dan menebasnya secara diagonal dengan mudah. Panah cahaya besar langsung mengalahkan 7 tebasan, dan pada saat yang sama, dia memiliki cukup kekuatan untuk bergegas menuju Si Hang. Melihat ini, mata Si Hang terbelalak. Dengan kekuatan dan yuan dan senjata bumi di tangannya, dia menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, tetapi dia dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Apakah begini caramu membunuhku? Ye Xuan mencibir dan tangan kanannya bergerak cepat. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh.
Puluhan bintang yang terkondensasi dari dan Yuan melesat keluar bagaikan anak panah. Jangan meremehkanku. Si Hang berteriak, dan benar-benar menembak jatuh semua bintang. Kekuatan ini membuat Ye Xuan memandangnya secara berbeda. Akan tetapi, sejak awal hingga sekarang, si Hang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipukuli secara pasif. Ye Xuan tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Jika dia menunda, sesuatu mungkin terjadi. Akan lebih baik untuk segera mengakhirinya. Retakan. Pedang 8 kehancuran di tangannya tiba-tiba pecah menjadi 8 bilah tajam yang melayang. Pada saat ini, dia sudah tiba di depan si Hang. 8 kehancuran, formasi pembunuh angin. Ye Xuan mengaktifkan dan Yuan di tubuhnya, dan 8 bilah tajam mulai berputar dengan kecepatan tinggi, begitu cepatnya sehingga bahkan dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu cepat, bagaimana bisa begitu cepat? Si Hang terkejut. Dia buru-buru menggunakan seni bela diri defensif, seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur ke belakang. Kecepatannya paling-paling melebihi kecepatan Ye Xuan saat ia menggunakan dan Yuan untuk berlari. Jika yang terakhir menggunakan seni bela diri gerakan tubuh, dia tidak akan dapat melarikan diri sama sekali. Sekte Tianyuan adalah Sekte Tianyuan. Meskipun aku benar-benar menginginkan semua jenis seni bela diri tingkat menengah, aku tidak dapat menggunakannya di depan orang luar bahkan jika aku mempelajarinya. Jadi, silakan mati. Ye Xuan dengan cepat mendekat dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan. Seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, telapak api merah. Sebuah telapak tangan raksasa yang menyala langsung menerobos pertahanan si Hang dan menghempaskannya. Namun saat dia terbang ke samping, Ye Xuan juga mengendalikan 8 limbah kecil dan membunuh mereka. Formasi pembunuh angin 8 Desolate, menerobos langit. 8 formasi pembunuh angin 8 Desolate kecil disusun menjadi mata bor, yang langsung menembus dada si Hang, meninggalkan lubang berdarah seukuran telapak tangan di dadanya. Bab 239, Lantai Kedua Gua. Hati si Hang telah hancur berkeping-keping, dan dia meninggal saat itu juga. Dia mencapai tingkat tertinggi alam ramuan manusia, tetapi mati begitu saja. Telapak api merah diperoleh Ye Xuan setelah ia menyatu dengan garis keturunan tingkat lanjut dari Raja Tinju. Namun, formasi pembunuh angin 8 Desolate ini tidak hanya berputar dengan kecepatan tinggi di sepanjang lintasan, salah satu gerakannya disebut terobosan langit, dan gerakan lainnya disebut perisai 8 Desolate, yang merupakan formasi pertahanan. Akan tetapi, konsumsi kedua gerakan itu terlalu besar. Ye Xuan, yang baru saja memulihkan dan Yuannya ke puncaknya, sekarang hanya memiliki sedikit dan Yuan yang tersisa di tubuhnya. Celepuk. Tubuh si Hang jatuh terlentang ke tanah. Ekspresinya sangat terkejut. Ye Xuan tiba-tiba membunuhnya saat dia terkejut. Peringkat keempat dalam daftar Tianyuan, itu saja. Ye Xuan mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti bahwa satu-satunya alasan dia mampu membunuh si Hang begitu cepat adalah karena pedang 8 Desolate. Jika dia tidak memiliki pedang 8 Desolate, dia mungkin harus bertarung keras dan kemudian menggunakan keunggulan fisiknya untuk membunuh si Hang. Dia berjalan mendekat dan mengambil cincin Qiankun milik si Hang, lalu mayatnya. Kemudian, dia mengeluarkan pil lain untuk memulihkan dan Yuan untuk membantu garis keturunan Wan Hua memulihkan dan Yuan. Tidak lama lagi, ia akan mampu pulih ke puncaknya. Coba saya lihat berapa banyak kekayaan yang kamu miliki karena kamu berada di peringkat keempat dalam daftar Tianyuan. Ye Xuan membenamkan pikirannya pada cincin Qiankun milik si Hang dan melihatnya. 3 mayat boneka raksasa, puluhan mayat boneka kecil, 5 artefak bumi, hei, bahkan ada artefak bumi kelas menengah. Dia bahkan tidak menggunakannya. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. 3 mayat itu bernilai hampir 30 miliar poin melahap, 5 artefak bumi bernilai 10 miliar, artefak bumi tingkat menengah bernilai setidaknya 30 miliar, ditambah bahan-bahan lain-lain, setidaknya ada ratusan miliar. Baru saja, setelah Ye Xuan menelan puing-puing itu, titik telannya melampaui 200 miliar, dan dia juga menerobos ke tingkat keberhasilan kecil di alam pil manusia. Dan barang-barang di si Hang Qiankun Ring sudah lebih dari cukup. Pada saat itu, ia melahap semua barang yang tidak berguna dan hanya menyimpan senjata, bahan tempa, dan beberapa ramuan, yang mungkin berguna di masa mendatang. 300 miliar titik melahap.
Bukankah angka 0 ini terlalu banyak? Jika aku bisa menembus alam manusia dan, jumlahnya pasti akan melebihi 1 triliun. Yesuan memikirkannya dalam benaknya, dan tiba-tiba melirik kolom garis keturunan, dan merasa ngeri. Angka 0 yang tak terhitung jumlahnya dari sebelumnya menghilang. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan digantikan oleh sesuatu yang disebut devouring crystal. Jadi begitulah adanya. 1 triliun titik pelahap adalah kristal pelahap. Itu mudah. Aku tidak perlu mencocokkan begitu banyak angka 0 di masa mendatang. Yesuan tersenyum acuh tak acuh. Sekarang dia punya 300 miliar poin melahap yang cukup untuk membeli hampir segalanya pada level saat ini. Tepat pada saat ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di lorong itu. Yesuan tercengang. Ia menemukan bahwa itu bukanlah suara boneka raksasa yang sedang berjalan dan bertarung. Kedengarannya seperti roda gigi besar yang berputar. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Yesuan, apakah ada mekanisme di gua ini? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia melihat mural di sekelilingnya tiba-tiba hancur, lalu sebuah lorong baru terbuka. Turun. Yesuan mengerutkan kening. Dia memperkirakan tingginya. Ketinggian istana itu kira-kira sama dengan tinggi tebing, jadi dia menduga tidak ada lantai kedua. Tetapi saya tidak menyangka kalau tingkat kedua ada di bawah gua. Huo yang ini bukan hanya ahli dalam memurnikan senjata, tetapi juga ahli dalam mekanisme. Gumam Yesuan dalam hatinya, lalu dia masuk. Lantai pertama pasti hanya berisi beberapa barang kecil, dan barang-barang bagus pasti ada di lantai kedua. Lorong menuju lantai 2 di bawah sangat gelap. Yesuan menukar beberapa boneka kunang-kunang kecil untuk menerangi bagian depan sehingga dia tidak takut dengan serangan mendadak. Lorong menuju lantai 2 sangat panjang dan berliku-liku. Yesuan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit berjalan sebelum dia melihat cahaya. Akhirnya aku keluar. Yesuan berjalan melewati pintu dan tiba di tempat yang sangat terbuka. Lantainya masih terbuat dari emas dan giok, dan dinding sekelilingnya bertatahkan permata yang tak terhitung jumlahnya, menerangi sekelilingnya. Ketika dia masuk, dia mendapati orang-orang keluar dari pintu masuk lain, beberapa dari Sekte Tianyuan dan beberapa dari rumah Lingqiao. Kamu Suan. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar di telinga Yesuan. Dia berbalik dan mendapati Jiang Yu berlari ke arahnya. Kakak senior. Yesuan berteriak tergesa-gesa, dan pada saat yang sama melirik dan melihat banyak murid dari Lingqiao Mansion berlari ke arah mereka. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang berkumpul? Jiang Yu bertanya dengan ngeri setelah berlari mendekat. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, aku juga tidak begitu jelas. Yesuan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, lebih banyak orang berlari keluar dari lorong lainnya, termasuk saudara Jiang Yu, Jiang Liu, Xiao An dan Xin Fei. Tak lama kemudian, murid-murid Lingqiao Mansion berkumpul bersama, dan hal yang sama terjadi pada Sekte Tianyuan di sisi lain. Namun, jumlah mereka jelas lebih besar daripada jumlah orang di Lingqiao Mansion, dan ada hampir 30 orang yang berkumpul saat ini. 15 orang. Aku ingat 4 orang datang dari masing-masing 4 prefektur istana Lingqiao. Siapa lagi? Jiang Yu bertanya dengan heran. Ini Wusan. Adik Wusan tidak ada di sini. Kata seorang murid dari rumah Xuanzi. Ketika nama ini disebutkan, Jiang Liu melirik Yesuan dan berkata, saudara muda Wusan sudah meninggal, dan kita semua ada di sini. Apa? Mati? Kakak, apa yang terjadi? Jiang Yu bertanya dengan kaget. Dia tidak terkejut bahwa Wusan telah mati, tetapi karena Jiang Liu tahu bahwa Wusan telah mati. Kita bicarakan ini nanti saja. Jiang Liu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ledakan. Ledakan. Saat Jiang Liu selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Semua orang berbalik dan mendapati pintu yang mereka masuki tertutup. Jiang Yu terkejut dan buru-buru menebas, namun tebasan ini tidak berpengaruh pada gerbang. Dan Yuan langsung hancur setelah menghantam gerbang. Pintu yang kokoh sekali. Jiang Yu sedikit terkejut. Yesuan mengerutkan kening, melihatnya dan berkata, bahan pintu ini sangat tidak biasa, dan juga dilindungi oleh formasi pertahanan. Tidak hanya itu, dinding batu di sekitarnya juga sama. Apa? Mendengar ini, ke-14 orang yang hadir terkejut.
Mereka secara tidak sadar menyerang pintu, namun tidak ada gunanya. Tahukah kamu, jika orang-orang ini menyerang bersama-sama, bahkan yang terkuat di alam bumi dan pun harus mundur. Sepertinya kita dalam masalah. Semua orang berpikir. Yesuan juga merasa bahwa gerbang ini luar biasa, tetapi dia tidak tahu apakah Tian Chongpo dapat menerobosnya. Namun, mari kita lihat di mana tempat ini terlebih dahulu. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa selain para pengikut sekte Tianyuan yang tidak jauh dari sana, hanya ada satu orang yang tersisa. Di depan tembok batu di utara, ada patung batu besar. Ketika semua orang menatap patung itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Bab 240, Ujian Hidup dan Mati. Bukankah ini patung batu di pintu masuk gua? Jiang Yu bertanya dengan heran. Yesuan melihatnya dengan saksama. Patung batu ini sangat mirip dengan yang ada di pintu, tetapi ada satu hal lagi di depan patung batu ini, yaitu pedang perunggu besar yang dipegang di tangan kanan. Patung batu itu tingginya lebih dari 30 meter, dan panjang senjatanya tentu saja lebih dari 10 hingga 20 meter. Setelah melihat ini, mata Yesuan berbinar. Ini pasti hal yang baik. Namun, pada saat ini, mata patung batu Huoyang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Apa-apaan? Yesuan terkejut. Tak hanya itu, yang lainnya pun ikut ketakutan dan mengumpat keras-keras. Setiap orang. Suara keras lainnya terdengar dan semua orang tercengang. Patung batu itu benar-benar berbicara dan mengangkat pedang di tangannya. Semuanya, hati-hati, patung batu ini akan bergerak. Seseorang segera mengingatkan. Yesuan memutar matanya. Perlukah saya diingatkan tentang hal ini? Semuanya, aku adalah Huoyang, pemilik gua ini. Jangan kaget. Saat kalian mendengar ini, aku seharusnya sudah mati. Ini hanyalah batu perekam suara yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Mereka semua memiliki firasat buruk dalam hati mereka. Selanjutnya, saya punya ujian di sini. Siapapun yang lulus akan mendapat kesempatan besar. Sekarang, gerbang yang kau masuki pasti sudah ditutup. Aku telah menyiapkan formasi pertahanan di gerbang dan dinding batu ini. Bahkan orang kuat di alam Tiandan mungkin butuh waktu untuk menerobos. Aku, Huoyang, adalah seorang pemurni senjata dan juga ahli pengendali formasi. Jika kau belum mencapai alam Tiandan, kau harus menyerah untuk menerobos gerbang. Tanpa basa-basi lagi, ada patung batu diriku di sini. Yang harus kau lakukan adalah menghancurkannya. Selama kau menghancurkan patung itu, kau bisa mendapatkan lapis lazuli di dalam patung itu. Itu benar, itu lapis lazuli, bahan penting untuk menempa senjata surgawi. Aku mendapatkan lapis lazuli ini secara tidak sengaja, tetapi kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa menempa senjata surgawi. Selama seseorang menghancurkan patung batu itu, mereka bisa mendapatkan lapis lazuli ini. Pada saat yang sama, jalan keluar akan terbuka di belakangku. Pada akhirnya, gua ini akan runtuh, dan bahkan orang kuat di alam Tiandan akan ditekan sampai mati oleh batu besar itu. Dalam 1 menit, patung batu itu akan mulai bergerak, dan akan mengejar orang terdekat. Patung batu milikku ini. Sama dengan gerbang, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kecuali jika Anda adalah orang kuat di alam Tiandan, mustahil untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, patung itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang kuat yang baru saja memasuki alam Didan. Namun, ketika saya menyempurnakan patung batu ini, saya meninggalkan 6 cacat. Selama Anda menemukannya secara berurutan, Anda dapat menghancurkannya. Ingat, ikuti urutannya. Patung batu ini akan berhenti selama 10 menit setelah bergerak selama 10 menit. Jika Anda ingin menghancurkan patung batu ini, Anda harus melakukannya saat patung batu tersebut bergerak. Saat patung batu tersebut diam, tidak ada cacat. Sekarang, mulai hitung mundur. Ketika suara-suara ini masuk ke telinga setiap orang, mereka membuat telinga mereka mendidih. Lapis lazuli, itu benar-benar lazuli. Ini adalah bahan penting untuk membuat senjata surgawi. Potongan lapis lazuli ini mungkin bernilai kekayaan seluruh gua. Jika itu tercapai, tidak akan ada lagi kekhawatiran mengenai sumber daya untuk kultivasi di masa mendatang, dan mencapai alam pil surgawi akan segera terjadi. Alam Tiandan.
Ini adalah wilayah yang patut diirikan. Lagi pula, di antara sekte-sekte yang dominan di 4 wilayah utama di Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya, tampaknya tidak ada seorang pun di alam Tiandan. Hal ini hanya terdengar di Zhongsu. Apa yang harus kita lakukan? Waktu tersisa hanya 1 menit. Orang-orang di rumah Ling Qiao panik. Tidak hanya itu, para pengikut sekte Tianyuan juga panik. Wayang batu yang sebanding dengan alam bumi dan sulit dipatahkan bahkan oleh pembangkit tenaga listrik alam surga dan, kecuali jika menemukan kekurangannya, lalu harus mengikuti urutan kekurangannya, yang mana sangatlah sulit. Pada saat ini, seorang murid sekte Tianyuan yang tidak jauh dari sana melangkah keluar dan berteriak, semua orang dari istana Ling Qiao, ketika patung batu itu bergerak nanti, serang bersama-sama dan temukan kekurangannya. Kalau tidak, kita semua mungkin akan mati di sini. Omong kosong, apakah kamu perlu mengatakan ini? Seorang murid Ling Qiao Mansion berkata dengan tidak puas. Apa katamu? Seseorang dari sekte Tianyuan juga segera keluar. Dengan musuh yang kuat di depan pintu, semua orang berada dalam suasana hati yang sangat berat. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka bisa mati di sini, jadi mereka melampiaskan amarahnya secara langsung. Berhentilah berdebat. Seorang pemuda dari sekte Tianyuan keluar dan berkata, saya Wang Chuanshan, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar Tianyuan. Saya telah menerobos ke alam dan bumi beberapa waktu lalu. Setelah patung batu itu mulai bekerja nanti, saya dapat menahannya. Kemudian, kalian dapat bekerja sama untuk menemukan kekurangan pada patung itu. Saat kata-kata ini keluar, para murid dari istana Ling Qiao semuanya terkejut. Bumi dan alam. Kali ini, sekte Tianyuan benar-benar mengirim seseorang dari alam bumi dan... Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Namun untunglah ada seseorang di alam bumi dan, kalau tidak siapakah yang berani menarik perhatian patung batu itu. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Jiang Liu juga langsung berteriak. Pada saat ini, separuh waktu telah berlalu, dan mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk mengambil posisi. Adapun Wang Chuanshan, dia berlari ke depan patung batu. Huo yang baru saja mengatakan bahwa patung batu itu akan mengejar dan membunuh orang yang paling dekat dengannya, jadi setelah patung batu itu mulai bergerak, kebencian Wang Chuanshan pasti paling tinggi. Hitungan mundurnya hanya 1 menit, dan puluhan orang yang hadir tidak punya waktu untuk membahas tindakan pencegahan dengan hati-hati, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. 5 detik tersisa. Teriak seorang murid yang pandai berhitung mental. 5, 4, 3, 2, 1. Ledakan. Seperti yang diduga, begitu kata-katanya terucap, patung batu itu pun meraung, lalu mulai mengambil langkah besar. Setiap anak tangga panjangnya 10 meter. Boneka batu telah diaktifkan, semuanya serang. Wang Chuanshan berteriak dan mulai menyerang secara langsung. Kekurangan. Karena ada cacat, mereka masih mempunyai kesempatan bertahan hidup. Pada saat ini, Yesuan telah mengeluarkan busur senjata darat. Dia juga terjebak di sini, jadi dia harus mengambil tindakan. Seseorang pasti telah memicu mekanisme itu. Sang guru pasti tidak menyadarinya saat menjelajahi gua ini. Kali ini aku dalam masalah. Yesuan merasa tidak berdaya, lalu menarik busurnya dan menembak. Namun, anak panah pertamanya meleset. Bukan karena dia tidak membidik, tetapi karena boneka batu Huo yang ini sangat cepat. Apa? Wang Chuanshan juga terkejut dan segera berbalik dan lari. Alam bumi dan, itu sebenarnya adalah alam bumi dan. Untungnya, ia memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah dan mampu langsung menjauhkan diri dari lawan. Dia juga tidak melupakan aturan yang pernah disebutkan Huo yang sebelumnya, yaitu mengejar orang yang paling dekat dengannya, jadi dia tidak berani berlari terlalu cepat dan hanya bisa mempertahankan kecepatan tertentu. Desir. Ledakan. Dalam sekejap, ratusan serangan menghujani boneka batu itu, namun serangan-serangan itu tidak memberikan efek apapun kepada boneka batu itu.